Yang pertama sebenarnya kami dari Partai Gerindra tidak ingin mungkin hal-hal seperti ini ya. Karena apa? Karena sekali lagi arahan Pak Prabowo kepada kami dari awal, kita tidak usah mengungkit jasa-jasa atau kebaikan kita di masa lalu. Itu arahan Pak Prabowo. Tapi tiba-tiba kita mendengarkan keterangan Bang Sandi ya, bahwa sebagai salah satu pelaku sejarah yang menandatangani surat perjanjian itu mengungkapkan di ranah publik. Tentu ini mengagetkan kita semua karena dari awal perjanjian itu ditulis untuk konsumsi internal. Nah, kapan ditandatangani kan jelas malam saat sebelum pendaftaran ke KPUD DKI waktu itu. Jadi itu Rifana. Jadi dari awal ini hanya untuk konsumsi internal dan juga untuk kepentingan internal. Tidak ada niat kami. Karena kalau resmi dari Partai Gerindra tentu statement itu dikeluarkan oleh Ketua Harian maupun Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Tapi mungkin ini karena yang disampaikan oleh salah satu pelaku sejarah itu Bang Sandi ya, selain Pak Prabowo dan Mas Anies, hanya kami bisa pastikan surat itu ada. Jadi kalau ada orang yang komentar tidak tahu surat, ya mungkin dia memang tidak tahu sama sekali. Tapi surat itu ada. Makanya Bang Sandi sudah menyampaikan komitmennya bahwa beliau akan mendukung pencapresan Pak Prabowo di tahun 2024 ini. Jadi menunjukkan surat itu tidak hanya berlaku di 2019. Itu instruksi Pak Prabowo kepada kami. Bagaimana kader-kader Gerindra bisa menjadi solusi di tengah masyarakat. Bagi kami, apakah surat itu akan dilaksanakan atau tidak itu bergantung kepada moral maupun etika penandatangannya itu pelakunya ya. Seperti yang disampaikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bang Sufmi Dasko, bahwa beliau menyatakan surat itu ada benarnya dan barang itu ada di tangan beliau sekarang. Baik. Ya saya sebagai politisi Gerindra menyampaikan bahwasanya seperti yang diarahkan disampaikan Ketua Harian bahwa barang itu ada, surat itu ada. Tapi soal apakah pelaku akan melaksanakan atau tidak ya kembali kepada etika dan moral pelaku sejarah penandatanganan tersebut. Sikap resmi Partai Gerindra kami tidak mempermasalahkan itu karena Pak Prabowo sekali lagi sudah mengingatkan kami tidak usah mengungkit-ungkit jasa masa lalu. Kalau orang lupa ya sudah lupakan saja. Yang penting fokus kami bekerja, serap aspirasi rakyat, eksekusi aspirasi rakyat dan jadilah Gerindra solusi bagi masyarakat. Dari sisi Pak Prabowo, beliau sudah menegaskan kepada kami, tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Ya, kalau ada orang yang lupa dan tidak ingat kebaikan kita masa lalu, biarkan saja, gitu. Tidak ada masalah. Kita fokus saja bekerja, membantu masyarakat, fokus saja menjadi solusi bagi masyarakat. Itu instruksi Pak Prabowo kepada seluruh kader Partai Gerindra. Haknya Mas Anies untuk tidak pamit baik-baik dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo itu haknya Mas Anies. Oke, jadi tidak dari pamit kami, ya, Bang Andre. Saya garis bawahi tadi pernyataan Anda. Jadi belum pamit dengan Pak Prabowo Subianto ya. Setelah kalau itu kan rahasia umum, Rifana. Bahwa memang Mas Anies setelah selesai jadi gubernur DKI, beliau tidak pamit dan tidak ada salam perpisahan dengan Partai Gerindra yang mengusung dan mendukung serta mengamankan beliau selama 5 tahun menjadi gubernur. Dan kita tiba-tiba dikagetkan saja beliau deklarasi calon presiden tanpa pamit dengan Partai Gerindra, tanpa pamit dengan Pak Prabowo. Itu kan juga fakta. Bang Andre. Tapi kan dari awal kami sudah sampaikan kami tidak ada masalah. Itu hak beliau untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Sekali lagi ini dari negara demokrasi, kita tidak ada melarang-larang. Dan apalagi Pak Prabowo sudah menegaskan dari awal. Kita ini keluarga besar Indonesia. Kita boleh berbeda pilihan, tapi persatuan bangsa dan negara ini harus kita jaga. Makanya Pak Prabowo bersatu bersama Pak Jokowi sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini terjaga. Bang Sandi sudah menegaskan bahwa dukungan ke Pak Prabowo itu tidak dibatasi oleh waktu. Bahwa Pak Prabowo selama Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi calon presiden, di perjanjian itu berlaku. Makanya ditegaskan oleh Bang Sandi di istana itu bahwa beliau mendukung pencalonan Pak Prabowo di tahun 2024. Kalau soal dana kampanye kan sudah pernah saya sampaikan bahwa memang kader Partai Gerindra dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,
itu memang saweran rame-rame untuk memenangkan pasangan Mas Anies dan Bang Sandi. Jadi seluruh kader Partai Gerindra, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, seluruh Indonesia, dan seluruh kader Partai Gerindra bergotong royong. Baik. Dan Pak Prabowo juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memenangkan pasangan Anies dan Sandi. Tapi sekali lagi, kami tidak ingin mungkit-ungkit lagi, Rifana, ya itu masa lalu. Fokus kami sesuai arahan dan instruksi Pak Prabowo ini, mari kami bekerja untuk rakyat. Soal etika dan moral, biarkan masyarakat yang menilai. Sekali lagi, fokus kami bekerja. Itu arahan dan instruksi. Jadi tidak merasa dikhianati juga ya untuk kedua kalinya. Ya, kita sekarang bukan bicara berkhianat atau berkhianat, tapi sekarang fokusnya bekerja untuk rakyat. Jadi kalau ada, hanya saya ingin menegaskan saja, kalau ada para pihak yang menyampaikan tidak ada perjanjian itu ada, barangnya ada. Oke.